Bentuknya sangat kecil, bahkan tidak dapat dilihat oleh mata. Tetapi ketika ia mulai berulah, ia dapat menguncang kehidupan di satu dunia. Mikroorganisme ini seringkali menjadi pihak yang disalahkan ketika manusia jatuh sakit. Ialah virus. Beberapa tahun yang lalu, kita semua telah mengalami langsung bagaimana berbahayanya virus. Pandemi COVID-19 memaksa seluruh dunia berhenti sejenak. Selama kurang lebih 2 tahun, kita harus menjalani social distancing, belajar dari rumah, mengurangi aktivitas di luar, bahkan tidak bisa bertemu dengan keluarga dan juga teman. Lalu, mengapa kita perlu melakukan social distancing? Virion, yaitu bentuk virus yang masih diam, belum menginfeksi dan tidak melakukan aktivitas apapun. Sebenarnya, partikel ini belum benar-benar aktif, karena virion baru akan berubah menjadi virus ketika berhasil masuk ke tubuh manusia. Tujuan utama dari social distancing adalah mengurangi paparan dari virion dari luar dengan membatasi kontak fisik dengan orang lain dan menghindari keramaian untuk mencegah penyebaran melalui udara. Berdasarkan data statistik, ternyata pandemi akibat virus telah terjadi dari berabad-abad yang lalu. Pada abad pertengahan, terdapat Black Death pada tahun 1347 sampai 1351, yakni wabah pes yang menewaskan lebih dari 200 juta orang. Lalu, beberapa abad kemudian, ada wabah cacar atau smallpox dan juga wabah lain yang sering muncul. Pada tahun 1918 sampai 1919 terjadi Spanish flu yang menewaskan puluhan juta orang di seluruh dunia. Di akhir abad 20 dan awal abad 21 muncul HIV AIDS pada tahun 1981, SARS 2002 sampai 2003, Ebola 2014 sampai 2016, MERS 2015 sampai sekarang, dan yang paling terbaru yakni COVID-19 pada tahun 2019. Virus sebenarnya sudah lama ada dan bahkan sudah menyebabkan wabah besar jauh sebelum manusia tahu apa penyebabnya. Awal penemuan virus itu diawali oleh penelitian yang dilakukan oleh Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman yang pada tahun 1886 pertama kali meneliti penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Meyer menemukan bahwa daun tembakau menunjukkan bercak-bercak mozaik yang aneh dan menyebabkan tanaman tumbuhan tidak normal. Yang menarik, Meyer berhasil menunjukkan bahwa penyakit tersebut dapat menular. Ia mengambil getah dari daun yang sakit, mengoleskannya ke daun yang sehat, dan tanaman sehat itu ikut sakit. Artinya, ada sesuatu yang sangat kecil di dalam getah itu yang menyebabkan penyakit. Namun, Meyer belum tahu apa penyebabnya. Ia menduga penyebabnya adalah bakteri, karena pada masa itu bakteri dianggap sebagai organisme paling kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky mencoba menyaring getah tanaman yang sakit menggunakan saringan bakteri, yakni saringan yang seharusnya menahan semua bakteri. Tetapi hasilnya, larutan yang sudah disaring tetap bisa menularkan penyakit. Ini berarti penyebab penyakit lebih kecil dari bakteri, sesuatu yang belum pernah dikenali sebelumnya. Pada tahun 1897, ilmuwan Belanda Martinus Benjerk melanjutkan penelitian Meyer dan juga Ivanovsky. Ia menyaring dan membuat getah dari tanaman tembakau yang sakit, kemudian mengoleskannya ke tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat tadi itu jatuh sakit, kemudian diekstrak getahnya dan dioleskan ke tanaman yang sehat lagi. Proses ini itu berlangsung secara terus-menerus sampai beberapa kali. Menariknya, setelah beberapa kali percobaan, tanaman tetap menunjukkan gejala mozaik. Dari hasil ini, Benjerk menunjukkan dan menyimpulkan bahwa penyebab penyakit bukanlah bakteri, melainkan agen hidup yang jauh lebih kecil dan hanya dapat bereplikasi di dalam sel inang, karena didasarkan pada penelitian bahwa daya patogen dari penyakit ini itu tidak turun. Pada tahun 1935, ilmuwan Amerika Wendell Stanley akhirnya berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit tanaman tembakau. Dari penelitian ini dapat dibuktikan bahwa virus merupakan bentuk partikel non-seluler. Berikut ini merupakan gambaran dari tobacco mosaic virus.
Bagian A merupakan virus tobacco mosaic virus dengan dilihat menggunakan mikroskop elektron transmisi. Sedangkan bagian B merupakan bentuk infeksi oleh virus ini yang menyebabkan perubahan warna dan adanya corak pada daunnya. Berikut ini merupakan ilustrasi dari ukuran virus. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penemu-penemu virus, bahwa ini dianggap valid karena memang benar bahwa virus itu memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bakteri, sehingga dapat lolos dari saringan bakteri. Biasanya virus hanya bisa dilihat dengan lebih jelas dengan menggunakan mikroskop elektron. Lalu, apakah virus termasuk makhluk hidup? Apakah mereka makhluk hidup? Iya, tapi tidak juga. Sehingga virus dimasukkan pada kategori mikroorganisme transisi di mana dia memiliki fase hidup dan juga fase mati. Virus disebut makhluk mati karena dia tidak memiliki sifat-sifat hidup seperti makhluk hidup. Dia tidak bisa menghasilkan energi dan juga tidak bisa tumbuh dan juga berkembang. Virus sebagai makhluk hidup dikarenakan dia dapat berkembang biak atau bereproduksi. Akan tetapi reproduksinya pun harus di dalam sel inangnya, tidak bisa bereproduksi sendiri. Meskipun virus memiliki kemampuan luar biasa untuk menginfeksi sel hidup, sebenarnya tubuh virus sangat sederhana dibandingkan dengan organisme lain. Virus pada dasarnya hanya terdiri dari 2 komponen utama dan beberapa komponen tambahan tergantung jenisnya. Pertama, virus ini memiliki material genetik berupa DNA atau RNA, tetapi hanya salah satu, tidak seperti makhluk hidup lain yang memiliki keduanya. Yang kedua adalah kapsid, yakni selubung protein yang menyelimuti material genetik. Fungsinya seperti perlindung, menjaga material genetik agar tetap stabil saat virus berada di luar tubuh inang. Terdapat 2 tipe virus berdasarkan bentuk dan lapisan penyusunnya, yakni virus kompleks dan juga virus berselubung. Virus kompleks memiliki struktur yang lebih rumit dibandingkan virus biasa. Contoh yang paling terkenal adalah bakteriophage. Virus kompleks memiliki bagian kepala berbentuk polihedral, ekor seperti jarum suntik, serta serabut ekor yang berfungsi sebagai tempat menempelnya pada bakteri. Sementara itu, virus berselubung atau envelope virus adalah virus yang kapsidnya dibungkus oleh selubung tambahan berupa lapisan lipid. Selubung ini biasanya berasal dari membran sel inangnya. Virus influenza dan virus HIV adalah contoh dari virus berselubung. Lapisan ini membantu virus masuk ke sel inang dengan lebih mudah karena dapat berfusi dengan membran sel. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk virus secara umum. Ada helikal seperti pada tobacco mosaic virus, polyhedral pada adenovirus, spherical pada influenza virus, dan kompleks pada bakteriophage. Pada virus pemakan bakteri atau bakteriofag atau sering disingkat phag, ditemukan sebagai partikel yang menyebabkan sel bakteri lisis atau pecah. Nama bakteriofag berasal dari kata bakteria dan juga phagein yang berarti makan. Para peneliti mengembangkan pengetahuan tentang virus melalui berbagai penelitian terhadap bakteriofag. Hal ini karena bakteriofag mudah untuk dikembangbiakkan pada sel bakteri hidup di laboratorium. Phag yang sering diselidiki adalah phag yang bersifat parasit pada bakteri E. coli yang disebut phag T atau berbentuk T. Virus T bisa menyerang atau merusak Escherichia coli untuk mengambil zat-zat yang diperlukan, dan seperti struktur virus pada umumnya, kulitnya berbahan protein dan isinya mengandung bahan inti yaitu asam nukleat. Dalam memperbanyak diri, virus memiliki 2 cara utama, yakni siklus litik dan juga siklus lisogenik. Keduanya sama-sama terjadi pada virus yang menginfeksi bakteri. Pada jalur litik, virus bertindak seperti penyerang langsung. Yang pertama adalah absorpsi. Virus akan menempel pada permukaan sel bakteri. Yang kedua adalah injeksi. Material genetik virus disuntikkan masuk ke dalam sel. Yang ketiga adalah sintesis. DNA atau RNA virus memaksa sel untuk memproduksi protein kapsid dan material genetik virus yang baru. Karena pada DNA virus memproduksi enzim lisozim untuk menghancurkan DNA bakteri, tetapi tidak menghancurkan DNA virus. Dengan demikian, bakteri tidak mampu mengendalikan proses biosintesisnya sendiri. Yang keempat adalah perakitan. Semua komponen dirakit menjadi virus-virus baru. Yang kelima adalah lisis. Sel inang pecah mengeluarkan ratusan virus baru. Berbeda dengan siklus litik, pada siklus lisogenik, virus tidak langsung menghancurkan sel.
Sebaliknya, virus menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA bakteri. Tahapannya adalah yang pertama adalah absorpsi dan injeksi. Virus menempel dan memasukkan DNA ke sel sama seperti litik. Yang kedua adalah integrasi. DNA virus bergabung dengan DNA bakteri dan disebut profag. Yang ketiga adalah replikasi. Ketika bakteri membelah diri, DNA virus ikut mengganda tanpa merusak sel. Yang keempat adalah induksi. Jika kondisi tertentu memicu, profag dapat bangun, keluar dari DNA bakteri dan masuk ke dalam siklus litik. Walaupun virus seringkali menjadi penyebab penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan, ternyata virus itu memiliki peran yang menguntungkan. Salah satu manfaat paling penting dari virus adalah penggunaannya dalam pembuatan vaksin. Vaksin dibuat dengan memanfaatkan virus yang sudah dilemahkan atau hanya menggunakan sebagian komponennya saja. Ketika vaksin masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan belajar mengenali virus tersebut tanpa menyebabkan penyakit. Jika suatu saat tubuh benar-benar tertular virus aslinya, sistem imun sudah siap melawan. Dengan kata lain, virus yang dilemahkan dalam vaksin membantu melindungi kita dari virus yang berbahaya.